Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan dari channel Taxation Literature atau Tekstur. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para sobat dan besti yang telah like, share, and subscribe video kami. Hal ini tentu saja akan menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk selalu menyediakan informasi perpajakan yang mantul alias mantap betul. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai PPN kegiatan membangun sendiri. Banyak di antara kita yang belum mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur mengenai PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut. Semoga nanti dengan penjelasan melalui slide video ini, kita sudah bisa mengetahui mengenai pengenaan aturan teknisnya seperti bagaimana. Dasar hukumnya bisa kita rujuk di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 PMK 03 2022 dan mulai berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Bangunan dimaksud berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria. Yang pertama, konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. Yang kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Yang ketiga, luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi. Kegiatan membangun sendiri dapat dilakukan sekaligus dalam jangka waktu tertentu atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan, sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Apabila tenggang waktunya melebihi dari 2 tahun, kegiatan tersebut merupakan kegiatan membangun bangunan yang terpisah sepanjang memenuhi kriteria bangunan. Yang termasuk kegiatan membangun sendiri, yaitu kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun PPN-nya tidak dipungut oleh pihak lain. Orang pribadi atau badan dapat dikecualikan dari tanggung jawab untuk membayar PPN kegiatan membangun sendiri sepanjang dapat memberikan data dan atau informasi yang benar dari pihak lain tersebut yang paling sedikit meliputi identitas dan alamat lengkapnya. PPN tersebut dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang membangun sendiri dengan besaran tertentu. Besaran tertentu ditentukan dengan 20% dikalikan tarif pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikalikan DPP. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN mengatakan bahwa tarif PPN sebesar 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022. Dan paling lambat 1 Januari 2025 tarifnya akan menjadi 12%. Namun untuk tahun depan, kepastian kenaikan PPN tersebut kita harus menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Sebagai tambahan juga di pasal 7 ayat 3 Undang-Undang PPN, tarif pajak PPN tersebut dapat dirubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. DPP sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan tersebut selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah. Saat terutangnya PPN kegiatan membangun sendiri pada saat mulai dibangun sampai dengan bangunan selesai. Tempat terutangnya yaitu di tempat bangunan tersebut didirikan. PPN tersebut wajib disetor ke kas negara dengan surat setoran pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila bangunan didirikan berada di wilayah kerja KPP tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, maka kolom MPWP pada SSP diisi dengan MPWP orang pribadi atau badan. Apabila bangunan didirikan berada di wilayah kerja
KPP yang berbeda dengan KPP tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, maka cara pengisian SSP-nya, kolom nomor pokok wajib pajak diisi angka 0 pada 9 digit pertama. Kemudian dilanjutkan di angka kode KPP di mana bangunan tersebut didirikan pada 3 digit berikutnya. Dan pada 3 digit terakhir diisi angka 0. Sedangkan kolom nama wajib pajak diisi nama dan nomor pokok wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Sedangkan kolom alamat wajib pajak diisi alamat tempat bangunan didirikan. Apabila orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri belum memiliki NPWP, maka kolom nomor pokok wajib pajak diisi angka 0 pada 9 digit pertama, angka kode KPP di mana bangunan tersebut didirikan pada 3 digit berikutnya, dan pada angka 3 digit terakhir diisi angka 0. Kolom nama wajib pajak diisi nama orang pribadi yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Kolom alamat wajib pajak diisi alamat tempat bangunan didirikan. Surat setoran pajak tersebut merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya bisa dipersamakan dengan faktur pajak, dan PPN-nya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban untuk menyetorkan PPN dikecualikan bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri apabila PPN dalam masa pajak yang bersangkutan nihil. Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN dengan ketentuan. Orang pribadi atau badan yang merupakan PKP melaporkannya dalam SPT masa PPN ke KPP yang terdaftar. Orang pribadi atau badan yang bukan merupakan PKP dianggap telah melaporkan PPN sepanjang telah melakukan penyetoran PPN-nya. Kewajiban melaporkan dalam SPT masa PPN dikecualikan apabila tidak terdapat penyetoran PPN. Pajak masukan yang dibayar atas perolehan PKP dan atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. Berikut kita bahas contoh soal. Yang pertama, Tuan W membangun sekaligus sebuah rumah tinggal. Pembangunan tersebut dimulai bulan Juni 2022 dengan luas 50 meter persegi. Atas pembangunan tersebut tidak dikenakan PPN kegiatan membangun sendiri karena luasnya lebih kecil dari 200 meter persegi. Contoh kedua, Tuan A membangun secara bertahap sebuah ruko dengan rincian luas bangunan 250 meter persegi yang dibangun sebagai berikut. Tahap pertama di bulan Juni 2022 sebesar, tahapan pertama di bulan Juni 2022 seluas 100 meter persegi. Dari tahapan kedua di bulan Januari 2025 hingga jangka waktunya sudah 2 tahun 6 bulan setelah tahapan pertama. Dilanjutkan pembangunan seluas 150 meter persegi. Kegiatan membangun pada bulan Juni 2022 dikenakan PPN karena luas ruko yang akan dibangun melebihi batasan 200 meter persegi. Dan saat terutang atas kegiatan membangun sendiri terjadi saat dimulainya kegiatan membangun bangunan. Sedangkan kegiatan membangun pada bulan Januari 2025 merupakan kegiatan membangun yang terpisah karena telah melewati 2 tahun dengan luas tidak melewati batasan 200 meter persegi sehingga tidak dikenakan PPN. Jadi yang perlu diperhatikan dari aturan mengenai PPN kegiatan membangun sendiri, yang pertama, kita harus mengetahui jumlah atau luas bangunannya, apakah terkena
aturan mengenai PPN kegiatan membangun sendiri atau tidak. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan waktu atau jangka waktu pembangunannya. Kalau pembangunannya melebihi 2 tahun, maka kegiatan tersebut akan dianggap sebagai kegiatan membangun yang terpisah. Demikian penjelasan saya mengenai PPN kegiatan membangun sendiri. Apabila masih ada pertanyaan mengenai video ini maupun video kami sebelumnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Kami akan berusaha untuk meresponnya, dan mohon maaf apabila respon kami tidak bisa cepat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian, dan ingat selalu like, share, and subscribe untuk video tekstur atau taxation literature agar bisa semakin lebih mantul. Salam sehat, salam sejahtera, dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemical